persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Saya percaya setiap kita yang datang dengan kerinduan, maka kita akan menerima upah daripada Yesus, yaitu berkat, kasih karunia, sehingga kita semakin dekat dengan Dia. Mari kita siapkan hati kita tundukkan kepala kita awali Menara Doa Online kita ini dengan doa. Terpujilah Engkau Allah kami yang Maha Kudus, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa untuk setiap kasih-Mu di dalam hidup kami, sehingga saat ini kami bisa datang menghampiri tahta-Mu yang kudus ya Bapa. Saat ini ya Bapa, kami sungguh siapkan hati pikiran kami. Kami buka untuk Engkau ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau melawat setiap kami di dalam ibadah ini ya Bapa. Ketika kami menaikkan pujian ya Bapa, hadirat-Mu turun, Engkau bertahta di setiap pujian kami, sehingga kami diubahkan ya Bapa. Kami semakin indah di hadapan-Mu. Ini saatnya kami beribadah kepada Engkau. Kami rindu menaikkan pujian kami kepada Engkau ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini, katakan: betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Sama-sama katakan: tak terselami pikiranmu, dan tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus,
lagi masuk di dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Mari Tuhan, kita angkat suara kita sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau. Walau dunia Tuhan semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Kau tetap Mari kita sembah Dia Allah yang layak dipuji, Dia Allah yang layak disembah. Hanya Dia yang mampu mengubah kita, hanya Dia yang mampu menyelamatkan kita. Dia telah memberikan keselamatan secara cuma-cuma bagi kita. Ini saatnya kita naikkan syukur kita kepada Dia. Kami datang membawa korban syukur. Saat ini hati kami melimpah dengan jiwa kami merindukan Allah yang baik, Allah yang berkuasa, Allah yang besar. Engkau sungguh mulia. Kaulah yang pegang hidup kami, hanya Kau yang bisa menyembuhkan kami. Hanya Engkau ya Allah. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Nama-lamanya akan nama yang sadar. Oh, mari jamalah setiap kami Tuhan. Kami hanya ingin berada di dekat kasih-Mu ya Bapa.
satu yang ku rindu, bersekutu dengan. Itulah kekuatan kami. Kami datang menyembah. Ya, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidup. Urapanmu mengubah hidupku. Ku ingin lebih dekat, lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu, dan menikmati indahnya tempat kediaman. Bawaku lebih dekat, lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. satu pengurapan yang khusus buat kami saat ini. Bahwa kami lebih dekat lagi dengan Tuhan. Bahwa kami bisa mengenal, memahami betapa besarnya kasih-Mu Tuhan buat hidup kami. Betapa besarnya anugerah-Mu buat kami. Kami percaya Tuhan, seburuk-buruknya ya Tuhan hari hidup kami, anugerah-Mu cukup Tuhan untuk mengubah. Sebaik-baiknya ya Tuhan hari dalam hidup kami,
Kami tetap butuh anugerah-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu hari ini Bapa dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan Kau berikan pengurapan yang baru buat kami. Penuhi kami ya Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu Yesus. Mari saudara buka suaranya. Mari naikkan. Menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang ya Tuhan bisa diselamatkan, dimuridkan. Terima kasih urapi kami. Dalam menara doa ini aku berdoa, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Oleh bilur Yesus, terima kesembuhannya saudara. Yang lemah Tuhan kuatkan. Jamah dan ubah hidup kami. Urapi hamba-Mu, sudah menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Di tangan yang meriah, silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, saya masih bahas tentang Roh Kudus ya saudara. Nah, ada satu pengurapan ya saudara, saya sebut sebagai urapan Samuel. Ini penting ya. Ya, berikan judul urapan Samuel, pentingnya memiliki urapan Roh Kudus dengan karakteristik Samuel. Kenapa kok kita perlu membahas, belajar ya tentang Samuel? Kita berdoa untuk minta urapan yang Tuhan beri kepada Samuel, ya kan Tuhan berikan juga kepada setiap kita. Katakan amin. Saya mau singkat saja, nanti saudara kalau boleh ya ada PR nih. Baca saudara tentang kisah Samuel. Dari 1 Samuel pasal 1 lah. Dari mulai kelahirannya. Sampai daripada pelayanannya saudaraku. Ini salah satu nabi ya, imam. Dan sebenarnya raja. Ini 3 jawatan saudara diberikan Tuhan kepada Samuel. Samuel ini adalah nabi ya saudara yang dipakai Tuhan untuk memulihkan keadaan Israel pada waktu itu. Ya itu zaman daripada hakim-hakim saudara. Samuel ini hidup di tengah bangsa Israel, ya bangsa yang tidak memiliki kepemimpinan yang kuat pada waktu itu saudara. Sehingga Alkitab mengatakan setiap orang Israel melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah ini ya, melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ya, semau-mau hidupnya. Ya kan saudaraku, ya kan bukankah hidup hari-hari ini pun seperti itu, kelihatan orang itu melakukan apa yang benar menurut pandangannya dia. Saudaraku, ya kan ini yang sama dialami bangsa kita. Nah, Samuel ya dia lahir saudara pada waktu itu ada dalam kepemimpinan satu imam, namanya imam besarnya namanya Imam Eli. Ini Imam Eli ini adalah imam saudara yang kepemimpinannya sangat lemah. Nah, pada masa tuanya saudara, ya kan dia punya anak-anak yang melayani ya saudara di bait Allah juga. Dua orang anaknya, ya kan? 2 anak daripada Imam Eli. Saudara tahu, kita udah tahu semua, mereka melakukan dosa dan kejahatan di rumah Tuhan, di bait Allah itu saudara. Dengan cara apa? Mencuri persembahan yang terbaik yang menjadi milik kepunyaan Tuhan. Pada waktu itu orang bawa persembahan tuh, bawa apa saudara? Daging korban. Itu semua diambil. Bahkan lemaknya, saudara, itu pun diambil. Nah, tetapi Eli, saudara, dia mendiamkan. Dia tahu, saudara, kejadiannya seperti ini. Saudara, tapi dia diam. Kita udah tahu ceritanya, saudara. Sehingga Tuhan tidak pernah lagi bicara kepada Eli.
Tuhan lahirkan, tumbuhkan seorang yang bernama Samuel masih kecil. Dan Tuhan berbicara kepada Samuel tentang apa yang Tuhan mau kerjakan atas Imam Eli dan 2 orang anaknya ini, saudara. Saudara yang dursila. Saudaraku, dia ceritakan tentang bagaimana akhirnya, bagaimana nanti Imam Eli akan mati. Kedua anaknya itu akan, ya saudaraku Yesus Kristus. Nah jadi kita akan belajar tentang saudara Samuel. Ya saudara ya, saya ingin ajak saudara untuk baca 1 Samuel 2 ayat 12 dulu. Ya, tentang ini dijelaskan tentang anak-anak Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Ya, mereka tidak mengindahkan Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Ya kita udah tahu, saudara ceritanya bahwa setiap kali ada orang bawa persembahan, persembahan itu diambil. Saudara kan bahkan persembahan yang terbaik. Lalu ayat 17 itu disimpulkan. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan. Sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Tapi di dalam ayat berikutnya saudara, itu dijelaskan tentang seorang yang bernama Samuel. Ayat 18 saudara kita lihat sini. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya, perhatikan saudara, berlilitkan baju efod. Saudara tahu baju efod itu bicara tentang apa saudara? Untuk apa? Untuk doa. Saudara masih ingat gak ketika Daud pada waktu itu saudara, ya kan, sedang mengalami masa krisis dalam hidupnya. Di Siklak. Istrinya diculik, anak-anak diculik, harta bendanya diculik. Saudara, dan para pengikut Daud semua mau membunuh Daud. Pada waktu itu Daud meminta baju efod untuk supaya dia bisa berdoa kepada Tuhan. Jadi kalau Alkitab jelaskan Samuel yang muda ya menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih kecil, tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Kain lenan bicara tentang apa saudara? Ya kan saudara, ini bicara tentang apa saudara? Perbuatan-perbuatan atau karakter yang kudus. Saudara, jadi Samuel ini satu gambaran saudaraku. Seorang yang masih kecil. Orang yang suka hidup dalam doa. Dan hidup dalam apa? Kekudusan. Saudara. Terus ayat 26 dilanjutkan. Kita akan baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Tetapi Samuel yang muda itu. Semakin besar. Semakin disukai. Baik di hadapan Tuhan. Maupun di hadapan manusia. Dan kita tahu saudara dalam kepemimpinannya luar biasa. Sampai satu hari saudaraku orang Israel meminta raja. Seperti bangsa-bangsa lain. Ini bikin pilu hati Samuel. Akhirnya saudara Tuhan ngomong sama Samuel. Mereka itu bukan tolak kamu. Ya kan mereka minta raja. Bukan tolak kamu, dia tolak aku. Kamu gak usah sedih. Lalu akhirnya Samuel mengurapi Saul. Raja pertama saudara. Lalu berjalannya waktu Tuhan tolak Saul. Akhirnya dia urapi Daud. Jadi ini orang yang luar biasa. Saudaraku. Dan kita juga tahu tentang. Nah ada. Saya gak akan bahas terlalu melebar. Tetapi saya ingin ajak kita untuk belajar dan merenungkan. Ya. Seorang Samuel ini saudaraku. Ya. Ada pertanyaan begini di dalam pikiran kita, dalam hati kita mungkin. Apa sih yang menyebabkan? Faktor-faktor apa sih yang menyebabkan Tuhan memberikan kepada Samuel kuasa dan otoritas yang begitu besar? Kalau saudara ini, saya kan apa yang buat? Dia perkataannya saudaraku, itu didengarkan. Kalau dia berdoa, itu Tuhan jawab. Saudara, selama daripada hidup Samuel, itu sebenarnya Israel tuh benar-benar saudaraku tuh aman. Nah kita akan lihat saudara ada 3 faktor minimal yang kita akan belajar. Saya berdoa bahwa apa yang Tuhan kerjakan atas Samuel, Tuhan juga bisa kerjakan atas hidup saudara. Hidup saya, katakan amin saudaraku. Ini yang dahsyat sekali saudaraku ya. Nah, kita lihat saudara faktor yang pertama. Apa yang menyebabkan begitu powerful sekali? Saudaraku, perkataan daripada Samuel, ya doa dari Samuel. Ya, yang pertama adalah Samuel. Ini adalah seorang yang hatinya penuh dengan apa saudara?
perbendaharaan firman Tuhan. Penuh dengan firman. Coba kita baca 1 Samuel 3 ayat 19. Kita baca sampai ayat 20. Baca yang keras, ini ayatnya. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya, nyantu Tuhan, gugur. Saudara, maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan apa saudara? Nabi Tuhan. Jabatan Nabi Tuhan artinya apa? Orang yang menyampaikan kata-katanya itu kata-kata yaitu dari Tuhan, yaitu firman Tuhan. Saya percaya saudaraku, ya kan? Saya percaya. Apa yang menyebabkan bahwa tidak ada satupun dari firman-Nya dibiarkan gugur dari Samuel. Saudara, waktu saya baca ini jadi rema buat saya. Kata kuncinya adalah karena apa saudara? Samuel seorang yang suka, ya saudara, mendengarkan suara Tuhan, firman Tuhan. Dan dia simpen itu sampai ke dalam lubuk hatinya. Sehingga perkataan yang keluar itu perkataan firman. Apa yang tersimpan di dalam dirinya itu firman, keluarnya firman. Dan firman yang diucapkan saudara itu tidak ada yang gugur. Katakan amin. Nah, saya percaya saudara, ya, urapan ini itu sangat dibutuhkan bagi gereja pada masa sekarang. Saudara, urapan inilah yang membuat gereja, kalau saya bicara gereja, yaitu semua pemimpin, semua pengerja, semua jemaat itu namanya gereja. Yang ngerti katakan amin. Ya, kalau kita punya urapan ini, saudaraku, saya percaya gereja akan hidup dalam apa? Kebenaran dan kekudusan. Gereja akan hidup dalam apa? Kebenaran dan kekudusan. Kalau gereja perbendaharaannya adalah apa? Firman Tuhan. Dia simpan ini. Seperti Samuel, tidak ada satupun firman-Nya yang dibiarkan gugur. Maksudnya apapun yang diucapkan Samuel, itu adalah perkataan firman, semuanya jadi. Ini penting saudaraku. Sehingga otomatis saya yakin Samuel gak mau sembarang ngomong, sembarang komentar. Kalau itu bukan berasal dari Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Gereja, saudara, butuh urapan yang seperti ini. Kalau gereja punya urapan yang seperti ini, sekali lagi saya mau katakan, gereja akan hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Dampaknya apa? Gereja akan memiliki kuasa untuk merebut kota dan bangsa bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Katakan amin. Dan saya yakin saudaraku, ya, urapan Samuel inilah, melalui urapan Samuel inilah, gereja akan memasuki masa penuaian besar. Di mana akan ada banyak orang dibawa kepada Yesus untuk diselamatkan, disembuhkan sakit penyakit mereka, dibalut luka hati mereka. Bahkan Tuhan akan pakai gereja untuk membangkitkan orang-orang mati untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Yang percaya katakan amin. Katakan amin saudara. Ini hal yang penting saudara. Saya percaya ini. Gereja akan kembali saudara. Saya juga mulai lihatnya begini ya. Kalau saya perhatikan beberapa hamba-hamba Tuhan, ya, dari aliran karismatik dan apostolik, hari-hari ini Tuhan pakai bukan cuma sekedar main di pengalaman dan kesaksian roh. Karena itulah saudara, mainnya orang karismatik, Pantekosta, saudaraku. Tetapi sekarang saya melihat para hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta dari aliran karismatik itu sudah bisa mengajar firman yang luar biasa. Pewahyuannya itu luar biasa. Yang ngerti katakan amin saudara. Ini bahkan yang aliran daripada Injili, yang biasa cuma doktrin, pengajaran firman, sekarang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah ini Tuhan sedang mau pakai gereja. Saya yakin kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Ya, jadi istilahnya tuh udah nggak lagi ini kan. Nah ini urapan Samuel itu akan bekerja hari-hari ini.
Saya kasih contoh saudara, ketika Samuel menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel, itu langsung saudara, bangsa Israel langsung bertobat, mereka berbalik kepada Tuhan, dia tinggalkan dewa-dewa yang selama ini mereka sembah. Coba kita baca 1 Samuel 7 ayat 3 sampai 4. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel, demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing, para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan, beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Saudara tahu ya, pada zaman Samuel itu orang Filistin itu menjajah, saudaraku, menguasai daripada orang Israel. Jadi Samuel tuh bangkit, dia bilang gini, kalau kamu mau lepas dari musuh, kamu tidak hidup diperbudak oleh musuh. Satu, kamu harus beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Maksudnya hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Satu ini, maka Tuhan akan lepaskan kamu dari tangan musuh kamu. Alkitab katakan saudara apa? Orang Israel lalu menjauhkan para Baal, para Asitoret, dan mereka hanya beribadah kepada Tuhan. Dampaknya apa saudara? Tuhan melakukan saudara kemenangan yang gilang gemilang atas bangsa Israel. Saudaraku, itu yang pertama. Karena emang tanpa pertobatan tidak akan pernah ada pemulihan. Katakan amin. Pemulihan itu datang setelah adanya apa? Pertobatan. Saya mau cerita lagi tentang seorang yang bernama Smith Wigglesworth, saudaraku. Smith Wigglesworth ini orang Inggris ya saudara. Kita tahu bahwa dia itu sebenarnya gak sekolahan. Dia cuma tukang ledeng, tukang pipa ledeng gitu saudara. Dia gak pernah bisa baca. Saudara, dia bisa baca itu karena dia menikah dengan istrinya ajar dia baca untuk bisa baca Alkitab. Itu juga saudara. Waktu itu dia bukan pendeta awalnya. Saudara, dia cuma bisa baca Alkitab. Saudara, tapi Tuhan pakai dia cara luar biasa. Ya, dia bawa banyak orang pada Yesus untuk diselamatkan. Dia banyak saudara menyembuhkan orang sakit saudaraku. Ya kan, bagaimana dia banyak dia dipakai untuk memulihkan hati-hati yang terluka. Dan kita tahu ceritanya saudara, bahwa Smith mungkin salah satu daripada hamba Tuhan yang paling banyak membangkitkan orang mati. Sebenarnya bangkit orang mati itu hal yang biasa. Saudara, ini dahsyat sekali orang ini. Tuhan pakai cara luar biasa. Tapi saya ingat satu, saya catat saudara. Ya, saya catat ya kan daripada khotbah dia. Smith Wigglesworth pernah berkata dalam khotbahnya demikian begini sini saudara. Bila mana kita tidak membenci dosa dan kejahatan. Maksudnya tidak takut Tuhan ya. Takut Tuhan akan benci dosa dan kejahatan. Kita tidak akan pernah berguna bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita tidak akan pernah bertumbuh dewasa dalam Kristus. Dan sesungguhnya kita tidak akan pernah merasa aman hidup dalam dosa. Saudara, jadi Smith Wigglesworth ini dia mengetahui kunci untuk hidup dalam kuasa dan mujizat Tuhan adalah hidup dalam apa? Kebenaran firman. Dan hidup dalam kekudusan. Nah, urapan Samuel ini saudara, urapan ini makin besar dalam hidup saudara. Ya saudara, kalau kita bertumbuh semakin besar seiring dengan apa saudara? Pengenalan kita akan kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Katakan amin. Saya bersyukur saudara, ya saya juga tertantang dengan menara doa tiap hari. Itu memaksa saya untuk baca Alkitab untuk kebutuhan saya pribadi. Dan saya juga baca dan belajar Alkitab untuk apa saudara? Menyiapkan untuk khotbah. Waktu saya nyiapin khotbah, otomatis saudara membantu saya bahwa hati saya diperkaya dengan perbendaharaan apa? Firman Tuhan. Saudara yang mendengarkan, yang mengikuti menara doa. Kalau saudara yang sungguh-sungguh mau, ini penting buat hidup kita. Yang kalau kita bisa simpan banyak perbendaharaan dalam hati kita yaitu firman Tuhan. Saya yakin hidup saudara akan menjadi hidup yang dahsyat. Hidup yang luar biasa.
Ini saya yakin. Ini yang saya ngalami dalam hidup saya. Saudara, bagaimana Tuhan mengubah hidup saya secara pribadi, keluarga saya melihat pelayanan. Semata-mata ini urapan Samuel ini penting. Saudaraku, yaitu apa? Saudara, penuhi hati kita dengan firman. Selalu ingat akan kebaikan Tuhan. Pengalaman-pengalaman. Ya saudara, tentang kebaikan Tuhan. Tentang kasih Tuhan, pengampunan Tuhan, kesabaran Tuhan. Kita simpen saudara cerita-cerita dan kisah-kisah dalam hati kita. Tentang kebaikan Tuhan atas si A, si B. Untuk hidup kita. Ini akan dahsyat hidup saudara. Itu yang pertama saudaraku. Samuel, seorang yang hatinya penuh dengan apa? Perbendaharaan dengan firman Tuhan. Saudara mau punya urapan Samuel? Setiap perkataan saudara akan penuh kuasa. Saudara sebagai sales, perkataan saudara akan didengarkan. Kalau saudara perkataan didengarkan, saudara punya pengaruh. Pasti hidup saudara akan terangkat. Saya sebagai hamba Tuhan, perkataan saudara akan didengarkan. Banyak orang mau dengar. Perkataan saudara akan penuh dengan kuasa Allah, hikmat Allah. Saudara pengertian-pengertian. Saudara sebagai ibu rumah tangga, kalau saudara penuh perbendaharaan dengan firman Tuhan. Itu penuh dengan hikmat. Kata-kata saudara dengan anak. Waktu mendidik, membesarkan anak. Kata-kata saudara, kata-kata yang luar biasa. Saudara akan bisa melahirkan, menjadikan anak-anak saudara orang anak-anak yang hebat. Orang-orang besar. Katakan amin. Ini hal yang penting sekali. Kalau perbendaharaan daripada hati kita. Itu dengan apa? Firman Tuhan. Katakan amin. Saudara, sebagai suami, sebagai bapak, saudaraku, kita urus keluarga. Kalau kita penuh dengan firman, itu penuh dengan hikmat pewahyuan, itu dahsyat sekali. Samuel, saudara, selama dia jadi mimpin, sebagai pemimpin bangsa Israel pada waktu itu. Saudara, itu benar-benar Israel tuh aman. Israel tuh sejahtera sebenarnya. Yang ngerti katakan amin. Yang kedua, saudara, apa yang menyebabkan Tuhan kasih otoritas begitu besar sama Samuel? Yang kedua, saudara tahu apa kan? Samuel seorang yang apa? Memiliki kehidupan doa yang penuh dengan kuasa. Ya otomatis, saudaraku, ya kita lihat seluruh bangsa Israel, dia tahu kalau Samuel itu dekat dengan sorga, dekat dengan Tuhan. Orang Israel semuanya tahu kalau hati Samuel penuh dengan perbendaharaan firman Tuhan. Sehingga kalau Samuel berbicara, itu kata-katanya penuh dengan kuasa. Penuh dengan hikmat Allah. Penuh dengan hal yang luar biasa. Dan dia juga percaya, saudaraku, kalau Samuel berdoa kepada Tuhan. Karena Samuel dekat dengan Tuhan, dengan surga, Tuhan pasti jawab. Katakan amin. Katakan amin. Kita baca 1 Samuel 7 ayat 8 sampai 10. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita. Supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusuk. Lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Kalau ayat 10 kita lanjutkan saudara. Ini dahsyat saudara. Jawaban Tuhan dalam bentuk apa? Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, ayat 10. Majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat di atas orang Filistin. Dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Orang Israel semua minta sama Samuel, jangan berhenti berseru. Ya kan, kepada Tuhan untuk kami. Karena dia tahu saudara, supaya kemenangan akan mereka ya kan alami atas orang Filistin apabila ada seorang Samuel yang berdoa. Dan kita tahu saudara, ketika peperangan terjadi, orang Israel mengalami kemenangan. Saudara, saya tuh berharap, saya tuh berpikir, saya selalu berdoa, meminta kepada Tuhan. Ya kan, bahwa suatu hari kelak, orang-orang di sekitar saudara, orang-orang di sekitar kita,
akan memohon kepada kita. Memohon kepada gereja agar berdoa bagi mereka. Kepada Tuhan. Karena mereka tahu gereja begitu dekat dengan sorga. Gereja begitu dekat dengan Tuhan. Mereka tahu kalau gereja berdoa, maka Allah pencipta alam semesta akan menjawab doa-doa itu. Yang percaya katakan amin. Saya ingin lihat mungkin keluarga saudara yang belum percaya berkata, tolong doa buat kami. Karena aku tahu doamu, ya kan, itu doa yang penuh dengan kuasa. Inilah urapan Samuel. Kita bisa punya kehidupan doa yang penuh kuasa. Pertama, kalau saudara dan saya cinta sama Tuhan. Saudara, cintakan firman Tuhan. Suka berdoa, suka mendoakan. Dan saudara percaya, saudara, kepada kuasanya Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, ini yang hebat saudara. Kalau kita penuh dengan firman, doa kita penuh kuasa, dampaknya dunia sekitar kita itu akan berubah. Dunia sekitar kita akan mengalami transformasi, perubahan. Ya, yang ketiga, Samuel, kehadiran Samuel, ya kan, sudah mengubah. Saya pakai istilah Samuel seorang memiliki urapan apa? Teritorial. Coba kita lihat 1 Samuel 7 ayat 13 sampai 14. Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan, perhatikan saudara, melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Pakai nama Samuel. Saya berdoa, ya kan, kata-kata ini pun tertulis di dalam kehidupan saudara dan saya. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup saya. Katakan Sabta. Katakan amin. Ada tangan Tuhan yang melawan musuh-musuh. Musuhnya siapa? Musuh bagi keluarga saudara. Musuh bagi gereja. Musuh dari kota. Musuh kita adalah iblis dan roh jahat. Yang percaya katakan amin. Ya, ini penting saudara. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin. Perhatikan. Daripada Israel kembali pula kepada Israel. Mulai dari Ekron sampai Gad. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Perhatikan. Jadi apa yang selama ini dikuasai oleh musuh. Saudara. Karena Samuel. Ada urapan Samuel. Apa yang terjadi saudara? Semuanya direbut kembali. Ya. Yang kedua apa saudara? Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Ada perdamaian. Saudara, saya melihat gini, urapan Samuel ini seperti urapan yang menudungi suatu daerah secara geografis. Karena kehadiran Samuel, karena kehidupan Samuel, karena urapannya itu mengendalikan iklim rohani daripada Israel. Sehingga pada waktu itu saudara, roh takut akan Tuhan meliputi seluruh wilayah Israel. Sehingga semua kekuatan musuh itu ditahan. Agar tetap berada di luar perbatasan Israel. Apa maksudnya saudara? Ini harus kita jadi doa. Suatu hari kelak. Harusnya gereja berfungsi sebagai apa? Penguasa teritorial. Gereja menjadi kekuatan yang bukan hanya menguasai alam rohani. Tetapi juga alam nyata. Sehingga tidak ada landasan bagi iblis. Untuk mengikat masyarakat. Ya kan, di sekitar wilayah teritorial gereja itu. Saya mau jelaskan begini saudara. Saya pernah baca buku karangan daripada pendeta Tommy Barnett. Saudara, tentang multiplikasi. Bukunya sangat terkenal saudaraku. Saudara mungkin pernah baca bukunya. Dalam salah satu daripada bukunya saudaraku, ya, dia tulis, dia bilang begini. Selama kakek saya tuh melayani di Kansas City, satu kota di Amerika namanya Kansas City, dia bilang pada waktu semasa kakek saya melayani sebagai pendeta di kota Kansas City, dia bilang Kansas City tidak pernah mengenal ada orang kecanduan alkohol dan narkoba, tidak ada. Dia bilang itu disaksikan oleh banyak orang. Dia cerita selama kakek kamu hidup
selama melayani. Ini yang namanya urapan Samuel, urapan teritorial. Ada lagi seorang tokoh Kristen, tokoh kebangunan rohani, seorang hamba Tuhan namanya Charles Finney, saudara udah tahu ya. Sini, ya orang Amerika saudaraku, ya kan juga. Kalau dia lewat ke satu kota, itu seperti ada roh takut akan Tuhan meliputi kota itu, yang sekitar situ. Dan banyak orang tertemplak akan dosa-dosa mereka. Lalu mereka bersujud. Jadi ada satu cerita kan saudara, masih ingat kan ceritanya gini. Charles Finney itu dia sedang naik kereta di New York stasiun. Dia lewatin tuh. Tiba-tiba saudara, itu orang-orang di stasiun itu tiba-tiba dilawat oleh Roh Kudus. Berlutut mereka nangis minta diampuni. Seperti ada kemuliaan, ketakutan akan Tuhan. Turun, mereka mulai bertobat menangis. Dia datang ke satu pabrik saudara. Pabrik daripada sahabatnya yang minta didoakan pabrik itu. Ya, saudara, dia cuma datang salam. Itu orang sepabrik yang lagi kerja, tiba-tiba sudah berhenti kerja. Mereka nangis berlutut. Ini bicara tentang apa ini? Ini tentang apa saudara? Urapan teritorial. Wah, ini sampai kalau Tuhan juga mau bangkitkan kita sebenarnya. Harus ada impian dalam diri kita. Tuhan hanya bisa pakai orang-orang seperti ini. Kan dia memang udah mendoakan, menginginkan, mengharapkan. Hal ini bisa terjadi lewat hidup dia. Katakan amin saudara. Dan ini memang itu yang harus kita doa. Ini pasti orang-orang ini orang-orang yang gak tutup mata terhadap kejahatan dan dosa. Nah ini kesaksian kita nih. Ini kita dulu saudara. Dulu kita belum punya gereja. Kita masih awal-awal daripada pengembalaan saudara di sini. Saya dengar saudara, itu kita kan nyewa, ngontrak satu ruko di salah satu daerah namanya Jalan Perintis Kemerdekaan. Itu dekat Bom Baru. Saudaraku, itu tempat sekretariat, tempat tidur juga segala macam, ada menara doa di sana. Ya saudaraku. Nah, kalau saudara yang tahu wilayah itu sekitar tahun 90-an. Itu wilayah saudara, itu tempat jual beli narkoba. Tempat minuman keras. Angka kriminalitasnya cukup tinggi di daerah sana. Ya, Perintis Kemerdekaan sampai ke Bom Baru sana. Namun pada waktu itu kita sewa tempat, kita bikin menara doa. Lalu kita buat doa keliling, kita patahkan segala macam. Lalu kita lepaskan berkat, kita buat ucapkan kata-kata firman. Itu tanpa diduga. Kita tahu semua cerita ini kan. Tiba-tiba itu, ya kan, para bandar narkoba, penjual minuman itu ditangkap oleh polisi, gerbek. Dan mulai saat itu saudaraku, angka kejahatan itu mulai menurun. Kita bersyukur sekali. Dan dengan perkembangan saudara gereja kita ini, saya melihat ada dampaknya luas. Saudara, dari angka kejahatan, ekonomi yang mulai meningkat. Saudara, di sekitar kita. Kita waktu kita beli saudara tanah di sekitar ini. Kenton, Musi Palem Indah. Ini tuh tempatnya banjir dan masih sepi. Saudara, waktu kita beli tahun 2000. Dan orang tuh mau hindari tempat ini sebenarnya. Saudara. Tetapi Tuhan pilih tempat ini. Memang Tuhan mau. Ada bait Tuhan di sini. Ada hadirat Tuhan di sini. Yang akan berdampak. Saya yakin di mana ada hadirat Tuhan. Di situ pasti ada berkat Tuhan. Kejahatannya turun. Ekonomi akan naik. Orang-orang diubah. Cara hidup diubah. Dan sekarang kita lihat wilayah Kenton. Itu macet. Semana-mana ruko, ekonomi berkembang. Jadi ini sejalan saudara. Dengan perjalanan pada Injil. Pada waktu Injil saudara naik ke Eropa. Saudara tahu. Ya kan, masuk ke Inggris, Wales pada waktu dari revival Wales. Kita tahu revolusi industri. Ekonomi booming. Saudaraku. Bahkan terjadi revival di Inggris. Bahkan saudara tahu Manchester. Di salah satu kota. Satu gereja di salah kota. Yang namanya kota Manchester ya saudara ya. Dia tuh gerejanya bikin kesebelasan sepak bola. Saudara, tujuannya tuh untuk apa? Untuk penginjilan. Dan kesebelasan itu masih ada sampai hari ini. Makanya kalau lagu
lagunya apa? Itu glory glory haleluya itu. Itu semua itu. Nah, itu lawatan juga semua aspek. Ini bicara jadi begini, kerajaan Allah merembes bukan hanya di gereja, keluar sampai gereja, ke sepak bola, ke industri, ke ekonomi, ke semua, ke pariwisata, ke film, ke budaya, semuanya diubah. Kerajaan Allah, saudara, menginvasi segala aspek kehidupan. Lalu mereka pindah, lari, Injil itu dibawa ke Amerika. Saudaraku, Amerika mengalami revival, kita lihat segala aspeknya. Nah, hari ini saudaraku, saya yakin kata kuncinya cuma 3. Yang kita belajar daripada Samuel ini, saudaraku. Yang pertama, saudara, ada orang-orang yang mau menyimpan firman sebagai perbendaharaan yang mulia dalam hidupnya. Yang ngerti katakan amin. Dan dia mau perkatakan firman itu. Dia mau lakukan firman itu. Dia mau doakan firman itu. Supaya apa yang menjadi janji Tuhan, ya kan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu bisa terjadi dalam kehidupannya dan orang-orang sekitarnya. Katakan amin. Setelah itu bagian Tuhan adalah apa, saudara? Urapan teritorial akan bekerja. Saya berdoa, dimanapun saudara berdoa, berada, saudara memiliki urapan ini. Urapan teritorial yang kita sering dengar adalah apa, saudara? Jadi terang, jadi garam, saudaraku, ya kan, jadi saksi, jadi berkat. Itulah urapan teritorial. Yang percaya katakan amin. Saya percaya hari-hari ini Tuhan akan bangkitkan Samuel yang akan punya hati bagi bangsanya, yang akan mengurapi Daud, saudara, yang akan melindungi Daud dari kejaran Saul, orang yang sombong, orang yang iri, orang yang serakah. Daud dikejar, mau dibunuh oleh Saul, saudaraku, yang iri, saudara. Tetapi Daud berlindung kepada siapa? Samuel. Dibawa urapan Samuel. Urapan Samuel ini adalah untuk melindungi potensi Allah. Itu adalah anak-anak kita, anak-anak rohani kita, bisnis, rumah tangga kita, masa depan kita. Urapan Samuel ini bekerja untuk melindungi, menudungi ini. Saya berdoa, pesan ini simple, tapi kalau saudara bisa nangkap, aku mau Tuhan. Memang Samuel itu susah didapatkan. Hana harus bergumul dengan remuk hati, saudaraku. Dan dia lahir karena mujizat Tuhan. Saya percaya urapan Samuel ini memang tidak mudah. Saudara, dia lahir dalam keperihan, kepedihan, ketakutan, rasa terintimidasi. Tapi ketika saudara mau, aku mau simpen firman. Aku mau banyak berbicara dengan Tuhan. Bersyafaat untuk keluargaku, gerejaku, kotaku, bangsaku. Saya percaya urapan teritorial itu, urapan Samuel yang merupakan urapan teritorial, akan dicurahkan atas hidup saudara. Beri kemuliaan buat Yesus. Mari kita akan bangkit berdiri, saudaraku. Ola bakasya. Dicurahkan berkatnya, dilimpahkan. Kita siapkan diri Bapak siapa sedang terjadi. Bangsa-bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Tuhan, lewat perjamuan ini kami minta urapan Roh Kudus dengan karakteristik Samuel ya Tuhan. Amin. Kami mau menjadi orang-orang yang menyimpan ya Tuhan perbendaharaan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Hati kami penuh dengan firman. Perbendaharaan kami perbendaharaan yang baik, sehingga keluar dari perkataan kami kata-kata firman yang penuh kuasa, kata-kata doa yang penuh dengan kuasa.
kehadiran kami ada satu urapan teritorial yang membuat orang-orang sekitar kami, wilayah sekitar kami, ada roh takut akan Tuhan. Yang menghormati Tuhan, yang segan akan Tuhan, yang kagum akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah lewat perjamuan kudus ini, urapan-Mu turun. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Ampuni Tuhan pelanggaran kami, baik dalam pikiran, ya Tuhan, perkataan, keputusan dan perbuatan kami. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia akan mengambil roti. Dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam. Daripada roh jahat, niat jahat, orang-orang jahat ya Tuhan. Bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, Kau berikan rezeki buat anak-anak-Mu. Biarlah ya Tuhan bawa kami, hati kami merindukan Tuhan, merindu mencintai firman-Mu. Dan juga ya Tuhan biar pakai kami jadi seorang pendoa-pendoa yang penuh dengan kuasa-Mu. Pakai kami terus menjadi saksi-Mu, terang, garam ya Tuhan. Terima kasih, berkati tangan-tangan yang memberi. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput yang permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.